Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amna bi nikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusallim ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun jamaah online yang berbahagia. Kali ini kita masih membahas seputar Ramadan. Seperti yang kita ketahui bersama, Al-Quran Surat Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Kita akan mengurai bagaimana sejarah puasa Ramadan yang diawali dari Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau bersyukur atas penyelamatan terjadi banjir besar. Ya, ketika beliau berlabuh, Nabi Nuh menjalani rasa syukurnya dengan menjalani ibadah puasa. Jadi ibadah puasa ini adalah ibadah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan atas umat Nabi Muhammad SAW diwajibkan 18 bulan setelah Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Artinya tahun 2 Hijriah. Ya, diwajibkan puasa Ramadan selama 30 hari atau 29 hari. Puasa Ramadan ini awalnya ketat, ya. Awalnya ketat. Artinya setelah buka puasa di waktu maghrib, maka di waktu Isya itu harus puasa kembali. Artinya makan dan minum, kemudian hubungan suami istri, itu boleh dilakukan antara maghrib sampai Isya. Dan setelah Isya itu puasa kembali. Dan ini sangat memberatkan pada umat Islam waktu itu. Dan ada pula seorang sahabat Nabi yang tertidur itu sebelum maghrib, ya. Kalau kita perkirakan misalkan jam setengah 6, kemudian bangun setelah Isya, ya, bangun setengah 8 malam misalkan, ya, sehingga dia tidak sempat berbuka. Akhirnya melanjutkan puasa sampai buka ke maghrib berikutnya, tidak makan, tidak minum, menahan lapar dan haus selama 2 hari. Dan ini memberatkan, karena waktu itu pernah ada yang terjadi seperti itu. Dan di Masjid Nabawi, di pelataran Masjid Nabawi, di depan itu ada beberapa sahabat yang saling menanyakan, wahai sahabat, kalau kita puasa habis Isya, berarti kita tidak bisa hubungan suami istri. Artinya bayangkan selama 1 bulan kita tidak bisa berhubungan suami istri, ini akan sangat merepotkan. Sehingga diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Baqarah ayat 187-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian orang beriman untuk berkumpul bersama wanita-wanita kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaian mereka. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai terbit fajar terang daripada fajar gelap. Artinya sampai datang waktu subuh itu boleh makan, boleh minum, dan boleh berhubungan antara suami istri sampai waktu subuh. Dan setelah subuh baru melanjutkan puasa berikutnya. Jamaah online yang berbahagia, sejarah puasa ini panjang juga. Selain bulan Ramadan, Nabi Muhammad dan umatnya itu biasa puasa 3 hari dalam waktu 1 bulan, atau istilah kita kenalnya adalah Ayyamul Bid, hari putih, 13, 14, 15 di bulan Qamariyah, ya. 13, 14, 15 ini bulan di pertengahan, dan konon diyakini bulan ketika di pertengahan itu lebih bersinar, lebih putih, lebih bercahaya, dan putih melambangkan kesucian, ya, kebaikan, sehingga alangkah baiknya ketika dalam keadaan putih dia sedang berpuasa. Artinya di situ rasa syukur kita dalam keadaan baik melakukan puasa Ayyamul Bid. Ada juga sejarah puasa sebelumnya itu adalah puasa Senin dan Kamis. Nabi Muhammad itu senantiasa melaksanakan puasa Senin karena
Hari Senin itu yauma wulidtu fi, aku itu dilahirkan di hari itu. Wa bu'istu fi, aku juga diutus menjadi nabi di hari itu, hari Senin. Wa unzila alayya fi, dan diturunkan Al-Qur'an juga awalnya di hari Senin, ya. Nggak tahu awalnya atau apa, itu diturunkan wahyu di hari Senin. Sementara di hari Kamis adalah amalan kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutup buku, dilaporkan, ya. Dan Rasul suka kalau amalan itu dilaporkan kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Bersyukur artinya mudah-mudahan diterima. Ya, fauhibbu rodo amali, dan Rasul itu mencintai, menyukai ditayangkan, disampaikan kepada Allah amal-amalnya di hari Kamis. Kemudian ada puasa Daud juga, sehari puasa sehari tidak. Itu dilakukan oleh Nabi Daud juga dalam rangka bersyukur, karena Nabi Daud diberikan banyak keutamaan-keutamaan, kelimpahan harta, dan juga menjadi seorang raja, sehingga beliau mensyukuri dalam hidupnya melaksanakan ibadah puasa, sehari puasa, sehari berbuka. Dan puasa ini juga secara kesehatan sangat-sangat baik, pencernaan juga menjadi istirahat, mata batin juga lebih terasah, takwaan juga lebih terjaga, keimanan juga lebih meningkat, dan puasa juga merupakan perisai